Bang aja ya. Oke. Ya, Untuk pertanyaan kan udah di-share sama Dera ya. ya, Bentar. ya, ya. Aku udah forward kamu kan? Oh belum, biar spontaneous nggak apa-apa. Aku juga pertanyaan biasanya aku sekedar sekelebat, aku nggak biasanya nggak terlalu aku riset biar spontan aja jawabnya. Iya benar. Oke kalau gitu kita mulai ya. Ya. Oke, halo Kak Rian dan Kak Nurul. Aku pakai K ya kalau di komunitas semut merah. Iya kita biasa pakai panggilannya kakak biar berasa Oke. muda terus. Halo Kakak Rara. Udah ada nih, udah deh. Karara, iya. Tuh aku kirim kan? Ya, udah, Kirim udah. pertanyaan. Iya, oke. Oke, senang banget ya kita hari ini dari Semut Merah Kaizen bisa ketemu sama dua kakak ini yang kebetulan kita tuh surprise banget. Kenapa? Karena bulan lalu begitu kita plan, kita mau karena Ramadan, kemudian kita bikin gimana kalau temanya spiritualisme untuk podcast kita. Terus kata teman-teman, gimana kalau nggak fokus ke Ramadannya karena tema spiritualisme dan faith ini sesuatu yang unik banget kalau bisa dieksplor gitu kan. Jadi ada banyak hal, ada banyak perspektif, tetapi masyarakat kita sendiri tuh kayak masih menganggap tabu untuk membicarakan spiritualisme gitu kan. Walaupun ya ini berkembang banget loh topik ini akhir-akhir ini, dan tiba-tiba kemarin kan heboh juga tuh yang kayak di Pontianak tiba-tiba sekarang udah bisa nikah beda agama, terus kemudian yang stafnya Pak Jokowi juga gitu yang wah gila ya, kita kayak punya six sense gitu ya, kita baru ngobrolin tema ini bulan lalu terus ada fenomenanya bulan ini. Nah hari ini aku mau menggali pengalaman atau kisah dari Kak Rian dan Kak Nurul nih, gimana sih rasanya menjadi pasangan yang berbeda agama? Nurul mau Oke. mulai. Kak Nurul mau mulai. Kamu duluan deh. Rasanya beda agama ya. Jujur sih, dalam sehari-hari kita rasanya kayak nggak beda agama sejujurnya. Gitu ya. Mungkin karena kita berdua itu mungkin kembali ke individu kali ya. Kita itu jarang membungkus diri dengan simbol agama gitu ya. Jadi kita emang dalam sehari-hari kita tuh kita memakai perspektifnya nggak pakai agama tertentu gitu, baik dari agama saya Kristen maupun agama istri yang Islam gitu ya. Jadi kita nggak terlalu terasa, dan Mungkin ini juga sih ya, rasanya justru jadi lebih, semua yang kita lakukan lebih menekankan pada value-nya ya daripada ritualnya. Oke, jadi kayak sebenarnya nggak terlalu kerasa juga ya suka duka sebagai pasangan beda agama, lebih kayak ya suka duka wajar namanya udah menikah gitu, tapi nggak yang ter-highlight secara spesifik. Ada nggak sih suka duka sebagai pasangan yang berbeda agama ini? Gak ada sih kalau secara ritual apa gimana ya. Iya, jadi kita mungkin sampai hari ini alhamdulillah puji Tuhan kita kayaknya belum pernah ada drama kita berdua ya terkait agama tuh, kita alhamdulillah puji Tuhan nggak pernah ada ya. Meskipun saya nggak bisa pungkiri, kayaknya di awal-awal saya menikah, dan ini sebelum COVID kan, saya kan mungkin masih ke gereja gitu ya, minggu gitu ya sebelum COVID. Memang ada satu masa saya udah melihat, misalkan saya lagi sendiri di gereja dan kayaknya dulu lagi Natalan atau Paskahan saya lupa gitu. Jadi kan biasanya yang rame ya, artinya keluarganya komplit, bajunya bagus-bagus gitu kan, anak-anaknya ganteng-ganteng, cakep-cakep bajunya gitu kan. Dan saya di situ agak sedih karena harus berdamai dengan keadaan. Jadi beda agamanya saya itu dengan Nurul, dan sebelum nikah tuh saya sih udah memberikan keputusan gitu, tentu berunding sama Nurul bahwa anak-anak ikutnya ke Nurul gitu, karena beda agama di level ayah ibu sih ya nggak masalah, tapi anak-anak saya pikir hubungan batin dengan ibunya kan luar biasa sakral, tanda kutip ya, sakral secara batinnya lah, secara kemanusiaan gitu. Jadi saya putuskan udah anak-anak ikut Nurul semua, sehingga waktu saya ke gereja melihat ya ada keluarga yang komplit sama anak-anak yang nemenin ya bareng gitu, saya ada sedihnya sebenarnya, tapi hanya sekali aja karena saya tahu ya inilah memang jalan yang saya pilih gitu. Tapi rasa sedih itu ada, rasanya manusia biasa ya, tapi only that one time aja sih kalau saya ya, ada dukanya itu doang. Kalau dari saya sih sisanya kalau acara keagamaan gitu ya, lebaran apa sih sebenarnya kita masih saling nemenin ya. Bahkan Rian aja kalau setiap Idul Fitri, Idul Adha gitu kalau ikut bangun pagi gitu, nemenin walaupun nggak ikut sholat tapi megang anak-anak gitu. Jam 7 pagi kita pada sholat rame-rame ya tetap ada gitu presence-nya, dan saat acara keluarganya juga tetap lengkap. Dan jadi nggak terlalu terasa sih, biasa aja.
Mungkin kalau buat Rian suka dukanya masalah yang nggak bisa dimakan kali ya. Ya, itu ada. Karena keluarga saya agak sensitif. Ya soal nggak, pokoknya itu yang tidak boleh dimakan buat saya itu jadi kompromi, mungkin bukan drama tapi ya kompromi aja gitu. Kalau mau makan yang itu ya lu di luar rumah. Iya, karena sensitif untuk beberapa anggota keluarga saya. Kalau satu meja terus ada yang pesen itu, ada yang kayak rasanya nggak bisa ketelen gitu makannya karena ada yang makan di depannya. Iya. Iya kan? Jadi ya kita melakukan toleransi di situ sih. Betul. Nah kembali ke soal spiritualism, kalau saya dengan istri ya kita bukan yang pasangan religius jujur aja gitu. Kita masih terus belajar lah, berkembang juga. Tapi kalau kita ada saat-saatnya misalnya sebelum tidur gitu ya, anak kami kan 2 ya, yang kecil umur 1, yang gede umur 3 gitu. Tapi kami sesekali melakukan doa bersama yang universal aja gitu, kayak Tuhan terima kasih hari ini kita udah dikasih makan, kita jalan-jalan, jadi yang universal. Jadi tanpa kita apa ya kan idealnya kan orang inginnya kan satu rumah itu satu agama ya, tapi sebenarnya tanpa konsep satu rumah satu agama pun kita tetap bisa juga berdoa kok sama yang di atas gitu ya. Dan saya pikir ya jadi nggak terlalu ada rasa kayak wah gimana ya, kayaknya kok kita jadi intinya rasa kesulitan itu tuh nggak ada ya. Kami juga dari dulu doa universal gitu bersama, dan doa universal kan sama kan, kita bersyukur pada Sang Pencipta atas karunia ini, lalu kita mendoakan orang lain yang tidak seberuntung kita, yaitu ini atau ini yang sedang sakit gitu, atau kita ya gitulah. Iya, jadi umum aja gitu ya. Dan tapi kalau buat saya jadi menariknya, kalau saya kan soalnya keluarganya dari kecil memang dibesarkan dalam keluarga yang Islam gitu ya, terus banyak diajarin ngaji, baca-baca doa gitu kan. Sekarang kita lebih menekankan pada anak-anak kita untuk berdoa itu dia tahu artinya gitu, bukan cuma bahasa Arabnya misalnya. Betul, jadi maknanya. Jadi kayak misalnya anak kita yang pertama tuh lumayan cepet ya, kayak doa makan gitu dia udah hafal gitu, tapi kita selalu menekankan habis dia itu dia harus tahu artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi pas dia berdoa tuh pasti harus ada bahasa Indonesianya, sebenarnya lebih karena kita ingin dia paham apa isi doa itu dan kenapa dia harus berdoa itu, karena dia bersyukur misalnya untuk makanannya, dan ini makanannya ada juga karena ada rahmat dari Allah gitu, kayak gitu sih. Jadi akhirnya kita lebih menekankan ke value ya. Benar, kita lebih menekankan pada value. Betul, kita jauh lebih menekankan pada value sih jadinya. Iya. Itu memang kebetulan kita berdua pribadi yang seperti itu, sehingga mungkin dari titik itulah yang membuat kita jadi menjalani ini dengan ringan sebenarnya. Dengan ringan. Iya. Nah, kalau aku dengerin kan ini dari sisi keluarga Kak Rian dan Kak Nurul sendiri nggak ada masalah ya, relatif ya masalah rumah tangga biasa lah yang bukan terkait dengan masalah beda agama. Kalau dari orang sekitar gimana, masyarakat apa sih yang menurut Kak Rian dan Kak Nurul di masyarakat Indonesia ini masih banyak yang salah paham nih, atau kayak ya pemikiran-pemikiran yang nggak gitu, kita yang jalanin nggak ngerasa gitu di kalangan masyarakat kita nih soal beda agama. Karena ini selalu jadi topik yang bikin heboh gitu. Iya. Kalau saya sih ngerasanya, kalau dari pengalaman saya lebih ke ekspektasi dan kekhawatiran keluarga besar ya yang selalu jadi kendala. Jadi dari awal kita pacaran beda agama pun kayaknya yang paling khawatir tuh ibu saya. Dan saudara-saudara saya juga sih ada yang wajah-wajah kekhawatiran tuh ada. Mungkin ada beberapa yang akhirnya juga ngomong gitu, ini beneran yakin beda agama segala macam gitu. Kayak sempat ada satu juga yang ngomong sama saya bahwa ya nikah tuh nggak mudah loh, apalagi nikah beda agama gitu, itu akan lebih complicated semuanya, kamu yakin mau jalanin ini gitu. Tapi setelah saya trace back, kalau saya malah nganggapnya beda sih. Kalau buat saya nih sekarang saya nikah sama Rian, saya bersyukur banget karena saya benar-benar milih pasangan hidup karena saya suka sama orangnya dan saya cocok sama orangnya, dan everything else we work it out gitu. Kalau saya pikir-pikir, kalau saya maksain dulu nyarinya harus yang sama agama, wah ribet banget sih. Orang nggak suka cuma gara-gara agamanya sama gitu. Other things won't work out gitu.
cuma karena saya milih ada satu hal yang justru perbedaan agama ini adalah sesuatu yang bisa kita cari solusinya sama-sama. Karena enggak, ya kalau saya selalu ngelihatnya beda agama itu cuma cara beda komunikasi ke Tuhan aja. Tapi yang dikomunikasikan, value dalam hidup, semuanya kurang lebih saya dan Rian tuh sama gitu. Jadi jadinya akhirnya nggak jadi beban dalam ngejalaninnya. Tapi kalau saya dulu milihnya orang yang mungkin cara komunikasinya sama, tapi value-nya beda. Exactly, value-nya beda. Wah, itu berantakan sih pasti hidup. Yang ada berantem terus pasti gitu. Akan susah cari solusi gitu. Itu sih. Jadi udah dulu sebelum nikah sempet pacaran nggak? Sempet pacaran lama? Sempet banget. Berapa lama kita pacaran? 5,5 tahun. Kalau istilah anak-anak kekinian zaman sekarang, mereka nggak mau bilang pacaran, bilangnya temenan. Nggak, kita pacaran. Pacaran 5,5 tahun, kita lama banget pacarannya. Pacaran 5,5 tahun. Aku 8 tahun, tenang aja. Iya. Lama banget ke arahnya. Yes, dan kita sering long distance. Saya dulu Indonesia mengajar di Pulau Rote, jadi guru di desa. Gantian, Nurul yang jadi dokter di desa, ke Sulawesi Selatan, Sidengreng Rapang gitu kan. Terus saya S2. Iya, S2 kamu ke Amerika. Amerika, saya di law firm di Jakarta, terus dia ke Singapura. Kita sering long distance sih. Banyak long distance-nya. Iya, itu dia. Nah, selama pacaran pernah nggak sih putus? Karena aku juga kayak punya kisah yang agak mirip, cuman kendalanya bukan karena agama ya, tapi kan nggak boleh sama tempat kerja gitu. Jadi kita sempat putus, tapi ya balik lagi. Nah dulu kalau Kak Nurul sama Karian sempat gitu nggak? Sempat kayak isu berbedaan agama ini menjadi pemisah, tapi ya akhirnya ketemu lagi karena he is for me gitu. Ini kehormatan, ini sesi Nurul. Ini sesi Nurul. Ini kehormatan buat Jadi- Nurul. Silakan, jelaskan. Jadi kita pernah putus, Mbak. Waktu saya di Boston. Tapi bukan karena beda agama sih. Saya diputusin, hebat kan? Canggih. Tapi- emang biasanya gitu Kak. Tapi itu sama sekali nggak ada hubungannya sama beda agama, disclaimer saya. Karena waktu itu saya sibuk banget. Dan saya overwhelmed sama kesibukan di sana. Ya, Dan mungkin cowok di Boston ganteng-ganteng juga kali, gak tahu juga ya. Oh wow. itu asumsi di sini ya. Saya leave it to the audience saja kalau yang itu. Cuma yang pasti sama sekali nggak ada hubungan sama agama sih. Jadi waktu itu emang putusnya itu karena ya masalah distance. Waktu itu saya juga pas di sana masih belum tahu abis ini mau pengennya nggak abis selesai S2 tuh mau kerja di mana, mau gimana. Terus kok kayaknya it's too much of a hassle saat itu untuk punya pacar yang jauh banget. Akhirnya putusnya gara-gara itu sih, nggak ada hubungannya sama agama. Dan tapi akhirnya itu balik lagi sih, nggak lama lah, putusnya 2 bulan kali. Dan ternyata kayaknya ada hubungannya sama winter dan musim ujian, karena ternyata di kelas saya ada 3 orang yang putus di saat yang bersamaan. Oh gitu. Okay. Jadi itu kayaknya tekanan, lebih ke tekanan akademis saat itu sih. Iya. Jadi dari buat families juga sekarang kan pacaran lama ya, pastinya kan ada proses kenalan keluarga. Buat families sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan juga ya. Karena mungkin buat teman-teman kita yang saat ini menjalani hubungan antara Keluarga saya bermasalah sih, jujur ya. Ibu saya tepatnya. Ya kayaknya dia yang paling terakhir ya. Karian gimana Karian? Jadi kalau Untuk setuju ya. kalau di keluarga besar saya sih sebenarnya secara umum kita tuh keluarga yang pluralis sekali. Jadi dari saya kecil itu saya memiliki om dan tante yang macam-macam etnisnya dan agamanya. Jadi soal keberagaman tuh oke banget, gak masalah. Meskipun ya ibu saya tuh sebenarnya sangat religius. Ibu saya udah berpulang, almarhum. Tapi kira-kira mungkin 5-10 tahun terakhir hidupnya itu religius banget secara Protestan. Jadi saya pernah pacaran beda agama sebelum sama Nurul waktu di bangku kuliah lumayan lama. Dan tapi kan dulu masih pacaran kuliah ya udahlah ya. Tapi ibu saya udah bilang ya kamu cari yang seagama dong gitu kan. Dan inget banget tuh waktu saya menaksir Nurul lagi, terus saya mikir aduh ntar ibu saya pusing nih ntar. Bahkan saya sempat ini kok mengikuti ibu saya ke gerejanya dengan motif hanya untuk nyari pacar gitu. Bisa pernah segitunya gitu saya. Dan saya coba dan kenalan tapi tetap nggak nyambung, mungkin kayak cerita Nurul tadi.
ya beruntunglah bisa seagama dan satu nilai, itu beruntunglah, dan itu paling ideal lah gitu kan. Saya dengan Nurul juga nggak pernah menjadi advokat bagi banyak orang untuk bilang marilah semua kita nikah beda agama, kita nggak pernah ngomong gitu ya, karena stance kita itu tadi, kalau bisa seagama ya seagama aja, tapi kalau lo nggak bisa ya udah apa yang mau dikata gitu ya kan. Jadi orang punya prioritas ya untuk value apa yang mau dipertahankan gitu, karena kan nggak mungkin juga kita nikah semuanya sesuai dengan kemauan kita gitu lah ya kayak. Iya betul. Tapi makanya saya agak sedih kalau akhirnya ada pasangan yang udah bagus banget, cocok banget, tapi ya udah lepas gitu ya karena agama gitu ya. Ini akan selalu jadi perdebatan teologi sebenarnya sih, kan ada orang yang bilang udah Tuhan udah tahu yang terbaik, ikutin aja gitu kan. Misalnya teman-teman kita di agama Nurul Islam kan ta'aruf juga ada konsep yang biasa kan. Kita kan mungkin di spektrum agak beda melihat persoalan itu. Nah balik ke ibu saya tuh sempet ya itu tadi, aduh naksir Nurul ya, dan kebetulan ibu saya kenal Nurul udah lama, kenal dari jauh. Jadi dengan pribadinya ibu saya sih oke banget, tahu Nurul tuh baik apa anaknya gitu ya. Tapi beda agama gitu ya, dan ya, tapi akhirnya memang saya sebagai apa, dulu kan saya mau ngajak ngelamar tuh 2015 tuh umur saya udah berapa, udah 27 ya, 26 27 udah dewasa ya. Saya sendiri akhirnya convince ibu saya, dan saya bahkan berani bilang bahwa ibu memang ini nggak paling ideal tapi ini pilihan saya gitu. Dan ibu bisa terima alhamdulillah gitu ya kayak. Ibu tidak menentang, tapi saya tahu betul dari air bukanya ya, aduh beda agama nih gitu. Jadi balik ke pertanyaan Karara, kadang-kadang ada nggak sih tentangan dari orang luar? Kadang-kadang sih Karara, orang tuh mungkin merasa sungkan untuk masuk ke privat kita dan menghakimi kita atau memberi opini terhadap kita. Tapi kadang-kadang ekspresi muka orang terdekat tuh nggak bisa bohong. Waktu saya kenal, gue beda agama loh, atau gue itu tuh nggak bisa bohong. Karena masih nggak biasa kan, jadi masih ada kayak gitu. Tapi nggak terucap. How you deal with that? Karena kan pasti kayak ibu kita gitu kan. Iya. Pasti kan menimbulkan turmoil juga inside gitu kan. Iya sih, tapi mungkin balik kepada titik bahwa saya sayang banget sama ibu saya, almarhum tentu. Cuma ya saya udah dewasa, dan ya itu tadi ya inilah pilihan saya, dan memang hidup kita kadang-kadang nggak ideal gitu. Dan iya di hidup saya sih banyak yang nggak idealnya gitu ya. Saya anak single parent apa, jadi ketidakidealan dalam hidup itu buat saya adalah sebuah apa ya, ya bukan keniscayaan, tapi ya udahlah nggak usah alergi amat gitu. Jadi Saya selalu gitu ya. Hadapi. iya, hadapi aja gitu ya. Penting kita udah perhitungkan, dan itu tadi, dan kita udah tahu konsekuensinya kan, seperti cerita saya tadi. Saya udah tahu konsekuensi. Gue udah nggak bisa nih gereja sama anak-anak selebrasi Natal Paskah gitu. Dan itu sisi sentimental saya yang akhirnya saya harus korbankan, dan nggak apa-apa gitu. Toh saya tetap bisa sama anak saya, tetap yang ngajarin nilai, doa gitu. Iya. Iya ya. Mirip sih, ibu saya juga dulu yang paling khawatir di keluarga saya sih yang pasti ibu saya. Karena kalau ayah saya dia lebih pluralis ya, dia juga Dia dari spiritualis juga dia ya? spiritualis juga kalau yang itu. Jadi kalau ayah saya dulunya sebenarnya dari keluarga Katolik, keluarga Manado, tapi terus dia sempat mengeksplor beberapa agama sampai akhirnya pas dia lagi di agama Muslim, terus dia ketemu ibu saya, terus mereka nikah. Tapi kalau di ibu saya pandangannya adalah ayah saya Katolik bisa pindah Muslim terus nikah sama ibu saya. Nah jadi sebenarnya yang paling berat tuh dulu mengconvince ibu saya bahwa Rian tuh nggak harus pindah agama ke Muslim gitu. Kita nggak apa-apa bisa jalan sama-sama dengan dua agama yang beda. Mungkin dulu tuh ada lobby keluarganya dulu lumayan ya 3 tahun kali ya. Karena dulu ibu saya sempat awal-awalnya lumayan antipati karena begitu ngelihat awal-awal dulu Rian jemput ke rumah gitu. Terus pertanyaan pertama, soalnya muka gue Kristen banget. Benar, kayaknya. Pertanyaan pertama, dia agamanya apa? Pacaran juga belum, dia udah tanya agamanya apa temen gue. Muka gue Kristen banget kayaknya. Mukanya tuh sudah concern banget gitu. Tapi akhirnya mulai pelan-pelan didiskusiin, terus dia diskusi meja makan lah sama ayah saya, sama ibu saya gitu-gitu. Jadi saya sering tuh dulu ngangkat topik tentang keberagaman agama apa segala macam, dan sempat ngobrol sama ibu saya juga, kayak sempat sampai ngobrol 4 mata gitu ya, bahwa kalau menurut saya ya buat mama mendingan aku nikah sama orang baik yang aku sayang tapi beda agama, atau yang sama agama tapi terus dia
nggak sayang sama aku dan mungkin ada resiko dia bisa nyeleweng kanan kiri, atau mungkin karena aku nggak senang aku bisa nyeleweng kanan kiri sama yang lain. What would you prefer for me gitu. Dan saya dulu mungkin sebagai anak bungsu kali ya, ada kopehnya sih emang. Jadi kalau menurut saya sukanya yang ini, ya udah saya jalanin aja. Ya kayak Rian bilang, semua konsekuensinya saya akan tanggung. Dan at the end of the day, saya tahu ayah ibu saya akan selalu sayang sama saya sih. Saya pede itu sih dulu, bahwa at the end of the day the blood will be thicker than water gitu. Jadi akhirnya ya mereka, ibu saya sih terutama, akhirnya juga bisa menerima, dan kayaknya makin kesini dia juga makin melihat gitu, dan dia juga melihat oh ternyata saya happy, Rian juga orang yang baik, keluarga yang baik, dan jadinya dia lebih banyak bersyukur sih, apalagi setelah terus ada cucu-cucunya gitu kan. Kayaknya kekhawatiran dia tuh memang hanya ada di kepalanya gitu, karena kan selama ini kan banyak kekhawatiran yang ya saya nggak tahu ya, kekhawatirannya mungkin takut, sebenarnya sih paling besar khawatirannya adalah takut anaknya nggak bahagia kan, atau anaknya sengsara, atau anaknya dipaksa melakukan yang dia nggak suka gitu. Dan dia akhirnya pas itu kejadian dia melihat bahwa itu nggak terjadi. Dengan menikah beda agama ini kita tetap punya keputusan masing-masing, punya cara kita masing-masing, dan kita semua happy gitu. Jadi akhirnya itu sih yang akhirnya ketakutan itu terpatahkan saat kita ngejalaninnya bareng-bareng. Berarti udah berapa tahun nih Kak Rian dan Kak Nurul nikah nih, udah usia pernikahan yang keberapa? Kalau nikah tuh 5 tahun, tapi kalau bareng dari pacaran tuh udah 11 tahun. Lama berarti. ya, 11 tahun. 11 tahun. Lama ya. 11 Kalau tahun. dipikir kayak wow, lama kita udah 11 tahun, nggak terasa. Iya benar. Iya, jadi kalau menurut Kak Rian dan Kak Nurul nih, apa sih sebenarnya dari pengalaman berdua nih ya, udah 11 tahun barengan gitu kan, menghadapi berbagai tantangan gitu, apa yang sebenarnya jadi kunci atau mungkin ada prinsip yang di-share bareng gitu sehingga it can work gitu, beda agama ini yang mungkin bagi banyak pasangan jadi masalah besar, ternyata ini tuh bisa jadi nggak masalah sama sekali loh ternyata setelah dijalani. Oke. Mungkin Nurul bisa nambahin, kita soalnya belum pernah ngobrolin ini ya. Gimana tadi pertanyaannya Mbak? Apa yang jadi kunci Biar bisa berhasil. Jadi kunci kan kalau misalkan dari cerita-cerita sebelumnya kan kayaknya nggak ada masalah sama sekali sih yang datang dari masalah perbedaan agama di hubungan yang sudah 10 tahun dijalani ini. Mungkin ada prinsip baik yang itu pernah disampaikan atau yang dirasa nih, ya kita bisa begini, ya mungkin pasangan lain nggak akan bisa kayak Kak Rian dan Kak Nurul gitu, karena mereka nggak punya apa yang Kak Rian dan Kak Nurul punya gitu, persamaan prinsip kah, motto, values tadi, yang mungkin ya ini kondisinya kalau mau pernikahan beda agama work out gitu. Kuncinya sih kalau dari pengalaman saya ya, kalau saya sama Rian, kuncinya sebenarnya standar sama semua pasangan yang ada di dunia ini sih, komunikasi ya. Karena semua kekhawatiran saya, dulu saya juga sempat ngomong sama Rian, aduh gimana ya nanti tapi kalau kita beda agama berarti akan seterusnya saya sholat sendiri dong, misalnya gitu. Saya nggak pernah akan ada ada teman untuk sholat gitu, misalnya gitu kan. Nggak mungkin saya jadi imam di depan tuh, udah nggak mungkin, coret gitu. Aneh banget. Terus tapi waktu itu akhirnya karena saya ngomongin gitu, dan saya bilang sama Rian bahwa I have this concern gitu ya, dan ini kayaknya jadi bayangan yang sebenarnya jadi saya nggak nyaman. Tapi di pembicaraan itu Rian dengan maksudnya dengan terbukanya juga kita ngobrolin tanpa marah, itu obrolan yang benar-benar baik-baik ya lewat telepon. Dia bilang ya iya sih, cuma kalau kita mau, pertama itu dia nanya kenapa itu penting buat kamu gitu. Iya, soalnya aku merasa nyaman gitu dengan adanya komunikasi dengan Tuhan dan segala macam, dan aku akan senang kalau ada yang bisa menemani itu gitu. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa berkomunikasi sama Tuhan tapi pakai bahasa Indonesia aja. Apakah harus sholat bentuknya? Harus sholat sama-sama? Ya, nah akhirnya sekarang kita lumayan sering berdoa malam bareng-bareng gitu, sebelum tidur kita sambil mau tidur pelukan, terus kayak kita berdoa yuk gitu, berdoa. Kadang-kadang kan kita sebagai manusia ada perasaan uneasy, gak nyaman, khawatir gitu ya dalam ngadepin hal-hal kecil sehari-hari atau hal besar juga, dan itu terbantu dengan doa, dan itu terbantu dengan berdoa bersama. Yang tadinya saya pikir bentuknya mungkin harus sholat bersama, tapi nggak juga, kita bisa, ya benar juga ya. Jadi sebenarnya kita lebih kreatif mencari solusi bersama
asal dari awal kita bisa berkomunikasi dengan baik sih, bahwa saya punya kebutuhan ini, saya merasa ini, dan Rian menghargai perasaan saya, dan kita cari solusi bersama. Sebenarnya itu standar pasangan hidup nggak sih, masalah komunikasi apapun itu, jadi akhirnya kita juga bisa ngobrol sih. Ya, tapi kan selain komunikasi, hal lain juga, ini memang kita emang lebih fokus di nilai dan konsep dibanding ritus sebenarnya, dan simbol-simbol sebenarnya. Jadi kalau misalkan salah satu dari saya nih, antara Nurul atau saya itu sangat fokus memprioritaskan ritus dan simbol, udah pasti nggak akan kejadian nih interfaith marriage, itu udah nggak mungkin. Udah success rate itu 5%, percayalah, atau 2%. Tapi karena dari awal saya sama Nurul berangkat dari titik, iya kita terus belajar, kita nggak bilang bahwa ini yang terbaik atau paling benar, tapi di saat kita umur 20-an sekian dan sampai hari ini masih seperti itu, ya kita lebih fokus di yang ya paling penting ya nilainya, maknanya, konsepnya gitu, alih-alih simbol dan ritusnya. Nah, berangkat dari situlah akhirnya kan kita berdua jadi nggak ada yang memaksa salah satu untuk pindah atau ngalah kan. Karena kalau jadi nggak pernah ada diskusi masalah convert ya? Nggak ada. Nggak pernah ada diskusi selama mulai dari pacaran pun nggak pernah. Nah bahkan ini kita dulu, kalau seingat aku pas kita mulai awal jadian atau pacaran kan kita komit dua sama-sama kan, bahwa none of us bakal memaksa salah satu untuk convert. Jadi saya masih agak lawyeristik dulu, artinya yuk kita jadian tapi terms and conditions-nya itu ya. Jadi itu kayaknya kalimat pertama, salah satu kalimat pertama yang diucapkan ya, agak-agak lawyer talk dulu. Sampai gitu. saya ke dalam hati, wah pacarannya dulu kali udah mikirin nikah. Karena maksudnya karena saya ngomong gitu kenapa? Karena ya mau nggak mau, suka nggak suka, pengalaman hidup saya pacaran sebelumnya dengan yang beda agama, saya merasakan itu, bahwa sisi seberang sana tuh ada ngarepnya yang untuk bisa convert. Not just ngarep, gue dulu disuruh ikut pengajian, ikut ISK segala macam. Makanya ada ekspektasi lah, ekspektasi yang berbeda. Dan saya paham itu kan bisa jadi bom waktu kan. Jadi saya belajar dari situ, makanya dari awal sama Nurul itu yang paling penting. Udah deh, kita sama-sama nyaman kan dengan cara komunikasi. Kan saya merasa agama dan bertuhannya saya itu kan hubungan saya paling intim. Jadi ya lu atau siapapun di dunia, not even my mom bisa paksa soal itu kan. Jadi udahlah kita berdua kalau soal itu masing-masing ya gitu. Baru nanti layer berikutnya begitu kita mau nikah, baru tuh nanti nikahnya secara agama apa tuh nanti di belakang, atau anaknya ikut siapa tuh nanti. Tapi menurut saya itu harus didesain juga sebelum nikah gitu. Terutama anak. Kalau di kultur ketimuran kita, menurut saya religi anak-anak nanti itu penting, dan sebaiknya itu disettle di antara pasangan sebelum dikomunikasikan keluarga besar. Iya. Karena gimana tuh, Kak? karena kalau antara dua-duanya masih gamang soal nanti agama anak-anak kita, abis kita di-grill sama keluarga besar masing-masing pasti. Karena kan jadi karena membuka celah untuk perang memang. Kalau dua gamang gitu. Iya, Jadi itu kan kalian nggak siap gitu ya? Iya. Lu belum dewasa, lu cuma sekedar cinta monyet aja, lu bisa digituin kali kita dari keluarga besar. Ada juga sih kayak masukan keluarga, nanti kalau beda agama keluarganya gimana, anak-anaknya gimana ngajarin agamanya gitu. Ntar bingung loh anaknya sama apa namanya pelajaran agama, sedangkan agama itu penting. Nah, itu kita pernah diskusi juga sih, kayak Rian gimana ya kalau misalnya anak-anak ngajarin agama gini-gini. Terus betul. Akhirnya kita ngobrol waktu itu, kayaknya solusi kita adalah sebenarnya yang penting anak-anak, ya maksudnya ada beberapa hal lain yang penting juga, tapi kalau buat kita berdua sih yang penting value dari agama itu sih. Kita kayaknya untuk kita berdua ya, kita lebih mementingkan anak kita betul-betul memang mengerti, paham konsep bersyukur, konsep berbuat baik, daripada dia ritus banget gitu misalnya, tapi kelakuannya bertolak belakang dengan nilai-nilai agama gitu. Jadi kita mengedepankan value sih jadinya dalam keluarga kita ya. Sayang sesama, sayang sama alam. Dan itu di semua agama gue yakin begitu kan. Exactly. Justru kita malah ngelihat bahwa ya kita harus ngambil nilai-nilai agama tuh betul-betul value-nya yang itu yang kita turunkan ke anak-anak. Mau itu value dari yang memang mungkin ditekankan di agamanya Rian atau ditekankan di agama saya. Dan kalau kita lihat sebenarnya kurang lebih sama sih, cuma ya itu cara ritusnya aja mungkin yang berbeda. Ya itu agama samawi mirip-mirip. Iya. Karena agama samawi benar. Jadi sebenarnya iya sama kayak satu Tuhan. Sebenarnya kan value-nya juga sama, cuman beda aja ritualnya gitu ya. Nah, jadi kemarin waktu nikah akhirnya pakai cara apa tuh, Kak? Kalau di luar negeri ya berarti waktu itu masih belum bisa ke Indonesia. Iya, jadi di Indonesia tuh betul. Jadi
Saya sempat nanya-nanya kiri kanan, dan yang saya ketahui saat itu ya, kalau lu mau nikah resmi di Indo ya lu harus pindah gitu. Salah satu lah, antara Nurul atau saya gitu. Secara legal Secara legal. harus pindah. Dan saya kan nggak mau gitu. Artinya ya bisa aja besok tiba-tiba sih pindah agama lain, bisa aja kan, no one knows. Pindah KTP aja. Hidayatnya bisa, tapi ya pindah KTP. Tapi saya juga saya bahkan nggak mau masukin KTP saya. Ini saya emang orang yang agak aneh lah, kadang terlalu kaku soal ini kan. Ya akhirnya kita ke luar negeri, kita di Hong Kong. Namun di Indonesia saya dinikahkan secara Islam. Dengan cara Islam ya. Secara Akad Islam. nikah. Tapi kita ketemulah dari jaringan, ada seorang ustadz yang mungkin punya pandangan bahwa ya kalau nikah artinya laki-laki syahadat nggak wajib di upacara itu syahadat gitu. Jadi saya nikah secara Islam, tapi tetap ijab kabul. Ada ijab kabul. Tapi saya nggak mengucapkan syahadat sama sekali. Saya tetap menjadi orang Kristen di acara ijab kabul itu. Tapi ini bukan resmi KUA. Jadi ini seperti secara agama, secara tanda kutip seremoni ya, secara simbol lah mungkin. Kalau balik ke tadi, untuk beberapa orang mungkin perlu simbol, terutama mungkin keluarga besar perlu ada simbol itu. Jadi kan kompromi kan, jadi kan beda agama satu hal, tapi kan lu nggak mungkin asal hantam kromo, akhirnya tetap ada kompromi kan. Inilah kompromi yang saya lakukan gitu ya, untuk menghormati keluarga besar gitu ya, karena menurut saya win-win nih, saya nggak convert tapi secara Islam saya oke aja kok gitu. Saya tetap merasa Kristen kok dengan ijab kabul pun gitu. Karena ijab kabul tuh agreement kan, akad gitu. Saya juga lawyer kan. Ijab kabul kan serah terima. Iya, ini kan serah terima, ini kan kayak akad kan. Dari ayat perjanjian. Oke lah. Kecuali kalau saya diminta baca ngaji itu jadi beda kan. Oke, tapi kalau agreement untuk duduk bareng nikah, ya oke, let's do it gitu. Iya. Jadi sebenarnya saat itu lebih konsepnya mungkin ya kompromi dan toleransi sih. Karena kan kalau dari keluarga saya yang Islam melihat bahwa oke, kalau mau menikahi secara Nurul gitu secara muslim, kita minta supaya ada akad nikah ijab kabul. Which is ijab kabul itu kalau kita balik lagi ya serah terima dari wali saya atau ayah saya menyerahkan kepada Rian menerima, terjadi ijab kabul di situ, disaksikan oleh banyak orang, oleh keluarga. Keluarga saya juga hadir, keluarga juga hadir, semuanya hadir. Wali dari keluarga saya hadir, semua lengkap. Terus ya itu sebenarnya jadi nggak ada masalah sih dari buat Rian juga, dan Betul. Rian juga nggak dipaksa untuk merubah KTP-nya. Dan ini menarik karena mungkin di keluarga saya baru pertama yang beda agama, dan nggak, ya udahlah KTP-nya diubah aja supaya nggak ribet gitu. Jadi pindah agama secara KTP, dan itu juga sebenarnya kita menghargai Rian dan keluarganya, bahwa kita nggak memaksakan kehendak kita ke Rian juga kan jadinya kan. Dan tapi kalau untuk secara legalitas ya kita tetap harus balik ke hukum negara sih. Akhirnya kita nikahnya di Hong Kong ya, karena di Indonesia itu tidak memungkinkan secara legal untuk kita tercatat di catatan sipil, kecuali kalau ada catatan di KUA. Jadi akhirnya kita menikah di Hong Kong di bawah hukum Hong Kong, dan kita lapor ke catatan sipil di Indonesia, dan itu akhirnya kita tercatat sudah menikah di Hong Kong secara legal gitu. Jadi akhirnya komprominya di situ sih. Secara hukum sudah menikah gitu tetap ya, cuman nggak bisa dilegalisasinya di Indonesia gitu ya sebenarnya. Dilegalisasi di Indonesia, tapi nggak dilegalisasi menikah di Indonesia, legalisasinya menikah di Hong Kong. Jadi kita menikah secara hukum Hong Kong, sah secara hukum Hong Kong, diakui dan dicatatkan di Indonesia. Jadi dicatatkan dinas, ada laporan perkawinannya, ada akta perkawinan luar negerinya, ada sih. Gitu sih. Tapi ya itu adalah selalu akan ada perdebatan lah. Perkawinannya sah berdasarkan hukum agama apa atau apa. Itu kan makanya kalau udah bicara hukum agama kan memang kompleks ya. Artinya pemaknaan terhadap akidah agama aja kan, setiap agama tuh bisa macam-macam cabangnya kan. Jadi dan setiap orang bisa beda-beda. Iya, setiap jadi keluarganya bisa beda-beda. Betul. Akan jadi perdebatan yang tak ada habisnya lah. Iya, tapi kan nggak ada efek apa-apa kan? Maksudnya kayak ada nggak sih kayak konsekuensi, jadi ada hak yang nggak sih hilang gitu sebagai warga negara nih secara umum, atau ya sebenarnya itu kayak cuma pandang, nggak ada kan ya, nggak ada ya, masalah untuk hal-hal hanya percibiran aja lah. Dan yang
percibiran aja lah percibiran dari orang sama yang taat, dari sama orang yang taat sama gitu. ini sih kayak kalau kayak ibu saya tuh dapatlah apa percibiran dari Iya. keluarga dekatnya, kok boleh sih anaknya gini-gini. Cuma karena dari awal kita udah kuat di dalam bahwa kita udah solid nih di keluarga bahwa ini akan kita lakukan, kita melakukan ini jelas, kita juga jalin komunikasi dengan orang tua kita masing-masing gitu ya. Jadi akhirnya saat ada orang mencibir ya kita ketawa aja, kita senyum aja ya. Kita orang bisa punya beda pendapat dan orang sebenarnya ngomong kayak gitu karena mungkin sayang sama kita, takut kita kenapa-napa, tapi akhirnya kan kita yang jalanin ya gitu. Iya, senyumin aja. Gitu ya. Sinyal kita bagus gak? Karena Karara agak patah-patah, takutnya dari kita kali Dan sinyalnya. itu semua itu kan berarti kayaknya bagus sih tadi pas ngomong sih aman sih. Oke. Cuma beberapa kali nggak banyak itu kayak agak nge-freeze terus suaranya agak kayak ngerobot gitu sedikit. Cuman bisa lah. Oke. Secara substansi jelas. Berarti kan kalau aku boleh simpulin nih ya, berarti kalau mau bagus gitu ya, misalkan buat teman-teman kita yang saat ini menjalani masih dalam proses pacaran gitu ya, beda agama ya, harus diskusi sebelum nikah itu ya. Pada saat menikah tuh pertanyaan-pertanyaan yang tadi kakak share itu harus benar-benar sudah terjawab ya, untuk meminimalisir konflik kayak anak tuh harus ikut siapa nanti, adatnya seperti apa, mau gimana nikahnya, terus kayak visi misi keluarga ke depan itu dengan beda agama seperti apa, dan itu harus dikomunikasikan dengan keluarga besar. Berarti kira-kira gitu ya kak, untuk apa kayak saran atau nasihat untuk teman-teman yang sekarang menjalani hubungan beda agama yang kayak masih bingung nih, ini punya masa depan nggak nih hubungan kita gitu. Memang harus firm di couple-nya sendiri dan Dari mungkin sebelum nikah, sebelum memutuskan nikah ya, iya untuk menuju memutuskan. betul, jadi harus firm sih, harus sangat firm sehingga waktu kita di tanda kutip di sidang atau dihakimi keluarga besar Kita udah siap. udah bulletproof juga gitu. Jadi kalau kita masih agak shaky, gamang-gamang lalu bilang keluarga besar dengan agak gemeteran, kita juga masih gemeteran, kita mau beda agama nih, ya selesailah Anda selesai. Dan mungkin sebelum itu juga harus Sampai modal nikah. iya, dan sebelum itu mungkin harus firm juga sama pasangannya sih, ini memang bener yang mau dijalanin sama orang ini, beneran mau coba nikah dan maksudnya ya nikah kan banyak pertanyaan apa yang akan terjadi ke depan, nggak ada yang tahu kan ya. Jadi dari pasangannya juga harus menjawab firm itu dulu sih, maksudnya hilangkan dulu faktor beda agama. Kalau ternyata orang ini agamanya sama, apakah dia emang orang yang kira-kira lo mau jadi mitra hidup lo di 50 tahun ke depan gitu, atau sampai lo mati, lo mau mengusahakan banyak hal atau misalnya mencari jalan keluar dari segala masalah yang mungkin akan terjadi dan pasti akan terjadi selama nikah. Apakah ini orang yang benar? Itu dulu sih step pertama itu. Nanti berikutnya ya akhirnya semuanya bisa dijawab dan cari solusinya bersama gitu, kalau emang antara pasangan ini udah memang serak dan ajak dulu. Oke, thank you kak. Oke, ini kita masih ada 5 menit nih, karena nanti kebetulan ini episodenya akan tayang di bulan Ramadan. Jadi aku mau dong dibagi gitu ya, gimana sih pengalaman Karian dan Kak Nurul di bulan Ramadan sebagai keluarga, di mana di situ ada perbedaan agama gitu. Gimana pengalamannya? 5 kali Ramadan bareng nih. Dari 5 kali Ramadan, 3 kali saya nggak puasa karena punya hamil, menyusui, hamil lagi. Tapi kan 2 tahun pas nikah sama sebelumnya ya. Tapi kalau pas tinggal bareng yang 2 tahun itulah. Rian biasanya bangun sahur nemenin, walaupun kayak disetrap mukanya kayak anak TK disuruh melek. Tapi dia nemenin sahur. Terus dia juga Dan saya jadi lebih gendut biasanya. ya karena dia makan terus. Karena takjil. Nah, karena dia makan siang iya, buka puasa iya, makan malam iya, sahur iya. Udah pasti tuh perbaikan gizi saya Kalau kalau. anak-anak soalnya belum nih ya, Iya, jadi Belum, soalnya belum ada yang sahur ya 3 tahun. belum. benar, Tapi benar. mereka kalau maksudnya kayak yang kakaknya gitu, maksudnya pas lagi buka puasa udah ikut pas lagi jam buka puasa gitu-gitu. Tapi kalau sahur sih kayaknya kita emang belum bangunin sih, kayaknya kalau buat kita secara perkembangan anak belum saatnya sih dia bangun ya. Belum. Jadi belum.
tapi gitu sih, tapi saya juga nggak pernah memaksa Rian untuk bangun sahur. Biasanya saya bangun sendiri, cuma kadang-kadang dia sih yang emang mau aku temenin deh gitu sahur, walaupun kadang-kadang dia sambil ngantuk-ngantuk atau dia cuma nemenin terus dia nyalain nonton TV gitu. Dan saya Iya. juga sahur biasanya juga nggak yang terlalu berat, Iya. jadi ya Karena itu aja sih. Karena meskipun ya saya manusia biasa, mungkin sesekali nemenin dia sahur bolong-bolong lah ya. Kalau udah kebok banget gitu ya. Tapi emang ikhtiar saya pas nikah sama Nurul, saya ingin nemenin dia di sahur dan nemenin dia sholat id. Terus menerus itu emang ikhtiar saya. Tungguin ya berarti ya. Nemenin lah, artinya bisa aja memang kita agama beda, tapi lu nggak akan merasa sepi dan sendiri juga. Gue temenin secara presence gitu ya. Itu tadi, meskipun sholat id saya nunggu di depan, di luar batas suci ya, saya ada gitu loh dalam pandangan mata gitu loh. Termasuk nemenin sahur gitu. Iya. Itu sih. Terus Pun kalau saat Christmas berarti ya. iya Pun Christmas saat juga Christmas kadang-kadang keluarga saya ada apa Christmas dinner ya. kebaktian malam juga Kebaktian kan. malam ada. Jadi kadang-kadang keluarga saya yang meskipun saya itu Tionghoa, tapi ada keluarga om yang Manado gitu, sering kebaktian dini hari. Nurul nemenin juga gitu. Atau keluarga saya ada Christmas dinner, kumpul-kumpul Natal-Natal ngumpul gitu. Jadi ya festif lah. Iya, Silaturahim. jadi beragam sih. Ambience-nya nggak ada, maksudnya nggak ada yang berubah, kita tetap merasakan festivity itu gitu ya. Iya. Iya. Gitu. Oke, makasih banyak loh Karian dan Kak Nurul hari ini. Luar Sama-sama. biasa Sama-sama. Sama-sama, Thank Kak you Rara. ya. Sama-sama. Udah diajak Kita ngobrol. boleh foto dulu nggak? Boleh. Boleh. Paling Oke nempel. ya, aku yang ini ya, 1, 2. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Mungkin untuk penutup ada nggak one simple pesan gitu untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang menjalani hubungan beda agama? Aku dikit kamu nambahin. Paling kalau saya gini, ya hidup itu udah ribet dan banyak dramanya. Kalau bisa seagama ya seagamalah gitu ya. Tapi kalaupun orang yang kamu cintai, yang kamu rasa the one itu beda agama dengan kamu, bukan berarti jalan buntu juga sih. Itu sih dari aku. Yang penting kita berduanya emang lebih apa ya, sisi nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemanusiaan itu lebih tinggi. Saya yakin pasti ada jalannya kok untuk orang-orang beda agama gitu. Supaya menunjukkan bahwa ya agama memang tidak seharusnya menjadi sekat gitu. Agama adalah nilai baik yang bisa kita jalan dari hari ke hari, tapi jangan jadi penyekat antara kita. Itu gua. Iya. Ya, Kak Nurul? Iya, mungkin kurang lebih sama. Tambahannya cuma ya mungkin kalau memang akhirnya memutuskan atau sedang mengeksplorasi kemungkinan untuk menikah beda agama, ya mungkin harus diyakini dulu antara pasangannya yang pasti, dan mungkin hal-hal yang mungkin dulu kita pelajari masih kecil gitu, seperti kata-kata follow your heart atau kayak kebinekaan, toleransi beragama, ya mungkin akan jadi harus benar-benar lebih banyak dilakukan dan bukan hanya didengar atau diucapkan ya, harus dijalani gitu. Jadi kalau dari aku sih pesennya, kalau buat aku sendiri paling enggak untuk menikah atau memilih pasangan hidup, aku selalu memilih orangnya, value-nya dan kecocokannya dengan pribadi kita sendiri. Yang lainnya kita bisa selalu cari jalan keluarnya sama-sama. Dan kita yang jalani hidup kita sih. Kita kadang-kadang Ya. satu titik kita memang perlu katakan persetan dengan kata orang. Iya benar. kita yang Karena jalanin. kita yang jalanin, men. Gitu. Iya. Gitu Oke, sih. boleh nggak aku minta ulang fotonya karena yang tadi Boleh. agak jelek. Oke. Oke. Nih ya. Maaf Boleh. ya. 1, 2. Oke, siap? 1, 2. Oke, makasih Thank you, banyak Kak Rara. ya, Thank you, Kak Rara. Dan Kak Nurul. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye, Kabar-kabar thank lagi. you. Bye. Aku Bye. end ya. Ya, Oke, bye. 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 Aku jemput Kiran dulu.